Halo saudara, balik lagi sama aku Denny Ready. Nah, di video kali ini aku mau bahas tentang motor yang baru saja diluncurkan oleh Astra Honda Motor atau Honda Indonesia per tanggal 12 Januari 2021, yaitu all new Honda CBR 150R, atau mungkin disebut new ya, karena memang sepenglihatanku dia nggak sepenuhnya baru, nggak sepenuhnya all new. Jadi CBR 150R ini sekarang sudah memasuki generasi ke-6 ya. Jadi yang pertama itu CBR 150R karburator CBU Thailand, kemudian yang generasi kedua yang dipasarkan langsung sama AHM yaitu CBR 150R FI CBU Thailand juga. Kemudian yang generasi ketiga ini sudah dilokalkan atau diproduksi sendiri oleh AHM yaitu CBR 150R yang memiliki kode K45 atau K45A. Kemudian generasi berikutnya yaitu generasi keempat yang memiliki kode K45G. Kemudian generasi kelima CBR 150R yang memiliki kode K45N. Jadi dari K45G ke K45N ini nggak begitu banyak perubahan ya. Jadi secara garis desain masih sama, cuman ada perbedaan di bagian depan sama velgnya. Dan sekarang ini memasuki generasi ke-6 CBR 150R. Dia sekarang benar-benar baru secara desain. Jadi kalau dari CBR 150R nya ini dia emang beneran baru, tapi kalau kita lihat dari basis desainnya ini bener-bener sama, bener-bener ditabrakin sama kakaknya yaitu CBR 250RR. Jadi bisa dilihat di sini seperti headlampnya, kemudian DRL atau lampu senjanya yang terintegrasi dengan lampu sen, kemudian bentuk spionnya, kemudian lampu belakangnya itu pun juga sama, nanti bisa kita lihat. Terus juga improve-nya di sini dia sekarang sudah pakai suspensi upside down warna emas juga, dimana ini mirip banget sama CBR 250RR. Ngomongin soal desain, kalau boleh beropini ya, sebenarnya desainnya ini nggak buruk, ini bagus, keren, serba lancip-lancip, agresif. Cuman karena memang desainnya ini motor sudah dipakai Honda CBR 250RR dari tahun 2016 akhir ya, kalau nggak salah dulu launchingnya. Jadi kesannya lihat ini motor ini kayak biasa aja gitu, kurang wow. Jadi mungkin karena udah bosen ya lihat di jalan udah banyak yang pakai CBR 250RR dengan desain seperti ini. Nah jadi waktu pertama kali lihat ini motor tadi launching ini kayak lihat CBR 250RR, jadinya efek wow-nya itu kurang. Cuman ya walaupun begitu patutlah kita apresiasi gerakan Honda dengan mencakokkan desain CBR 250RR ke CBR 150R. Ya mungkin aja CBR 250RR kedepannya dia punya desain lagi, oleh sebab itu desainnya sekarang diturunin ke yang 150cc. Nah sekarang kita bahas satu persatu secara detail. Jadi kayak kataku tadi ya, secara desain keseluruhan ini dia mirip banget seperti CBR 250RR. Jadi kalau orang awam, aku yakin banget pasti dia nggak bisa bedain antara yang 150 sama yang 250 karena memang semuanya benar-benar mirip. Kemudian kita mulai dari depan. Nah jadi headlampnya ini dia kayaknya sih kalau menurutku PNP atau ini ya, ngambilnya dari headlampnya CBR 250RR, jadi common part. Jadi headlampnya ini ada 6 cluster, 3 kanan 3 kiri. Jadi yang dua ini di bagian dalam ini lampu dekat, untuk lampu jauhnya dia ada di bagian terluarnya ini. Jadi ada 6 cluster kanan kiri. Kemudian di bagian atasnya di sini ada DRL atau lampu senja mungkin ya. Ini dia bisa berganti menjadi lampu sen seperti CBR 250RR, karena bisa kita lihat di sini bagian kanan kirinya ini benar-benar clean, nggak ada lampu sennya lagi. Dan yang menarik di sini dia semacam pakai model multi layer atau 2 layer. Jadi di sini semacam ada air scoop-nya ya. Ini detail yang cukup keren sih kalau menurutku, bagian kanan dan kiri ini. Kemudian spionnya dia sama kayak CBR 250RR. Kemudian di bagian visornya sendiri dia berubah dari CBR gen sebelumnya, dia lebih mirip ke CBR 250RR. Tapi secara detail ini sama sekali berbeda. Jadi kalau di CBR 150 ini dia ada lekukannya semacam kayak ini. Kemudian kita ke bagian speedometer. Nah speedometernya ini kalau
kita lihat secara sekilas ya, ini sama seperti gen sebelumnya. Jadi negatif LCD display, kemudian ya masih sama, isinya pun juga masih sama. Di sini ada RPM atau tachometer, kemudian indikator gigi, indikator kecepatan, kemudian di sini ada konsumsi BBM rata-rata, trip A, trip B, kemudian fuel meter, dan di sini ada indikator-indikator lainnya seperti lampu sen kiri, lampu jauh, kemudian ini cek engine, netral, suhu, dan ABS untuk yang tipe ABS. Jadi mungkin kalau secara keseluruhan sama seperti gen sebelumnya, tapi ada sedikit detail yang berbeda di bagian sini. Nah, kalau di gen sebelumnya dia ada semacam kayak emblem Hondanya, cuman di CBR yang terbaru ini dia ganti dengan tulisan CBR kayak gini. Nggak tahu sih ini dia nyala atau enggak, tapi kalau dilihat dari gambarnya ini dia nggak nyala ya. Jadi cuman mungkin ya kayak emblem atau kayak ukiran kayak gitu, seperti itu. Kemudian kita bergeser ke bagian kokpit. Jadi dia stangnya masih di atasnya yuk ya, seperti CBR sebelumnya. Jadi dia mengedepankan kenyamanan, kemudian kuncinya sendiri dia masih mengadopsi sistem SKS. Segitiga atasnya atau triple clampnya dia sudah berubah, dia sekarang menjadi ada motif lubangnya kayak gini. Dan yang paling baru di sini adalah suspensinya. Sekarang dia sudah menggunakan suspensi upside down dari Showa dengan ukuran kalau nggak salah 37 mm. Dan dia bukan upside down biasa, tapi dia sudah menganut sistem SFF-BP atau Separated Function Fork Big Piston. Jadi antara kiri dan kanannya ini dia isinya berbeda ya. Jadi kalau aku baca-baca itu fungsinya buat supaya saat di kecepatan tinggi dia stabil, dan saat di jalan yang bergelombang dia redamannya masih bagus, masih enak. Jadi di sini dia mirip juga kayak CBR 250RR. Dia batang shocknya ini warna kuning, terus capnya ini dia berwarna biru. Benar-benar mirip. Jadi cuman perbedaannya mungkin hanya saja dia masih upper yoke atau di atasnya yoke. Mungkin kayak sedikit aneh ya, dia upside down tapi masih di atasnya yoke. Kemudian untuk panel-panelnya atau sakar-sakarnya dia masih tetap ya sama generasi sebelumnya. Ada paswim di sini, kemudian lampu dekat, lampu jauh, klakson, lampu sen, starter, dan masih absen engine cut off. Emang seberapa mahal sih ya buat bikin engine cut off ini. Kemudian kita ke arah bawahnya. Nah, ini bentuk upside down-nya jadi mirip sama seperti CBR 250RR. Cuman kalau menurutku ini ada perbedaan dibandingin CBR 250RR, yaitu di bagian, kalau bilangnya apa ya nih, tempat asnya ini atau bottom shock. Ya, mohon maaf kalau salah. Yang jelas bagian ininya dia berbeda dengan CBR 250RR. Bedanya ada di mana? Nah, yang pertama kalau aku perhatiin di bagian ini, kalau nggak salah ya, aku nggak lihat adanya baut yang mengunci si as rodanya ini. Jadi mirip kayak mugi-mugi ya, mugi-mugi kebanyakan. Dia ada dari kunciannya dari depan ke belakang kayak gitu. Sedangkan di CBR 150R ini dia nggak ada. Terus juga yang menurutku beda lagi ada di bagian bracket kaliper. Kok tahu? Ya karena ukuran piringan cakramnya pun berbeda antara CBR 150R dan CBR 250RR. Jadi kalau di CBR 150R ini ya bisa kita lihat baik bentuk velg, kaliper, sama piringannya ini masih sama seperti generasi CBR K45N atau generasi sebelumnya. Jadi secara logika dia nggak mungkin kalau pakai dudukan kalipernya si CBR 250RR, karena CBR 250RR dia diameter cakramnya lebih gede dibandingin yang 150. Nah makanya kalau menurutku dia pegangan atau bracket kalipernya ini berbeda dibandingin dengan yang 250RR. Jadi untuk bentuk velgnya masih sama ya, dia bercabang kayak gini, palang 10 kalau dihitung dari bagian sini. Kemudian lebarnya juga kayaknya masih sama 2,75 dengan ban Roadwinner IRC Roadwinner ukuran 100. Kemudian bentuk spakbornya dia juga berubah karena dia pegangannya sekarang ikut di bagian bawah, jadinya dia memanjang kayak gini. Dia mirip seperti CBR 250RR. Kemudian berikutnya kita ke bagian
atas. Nah, di sini bisa kita lihat dia bentuk dari tangkinya sekarang berubah ya. Dan sepertinya Honda CBR 150R terbaru ini memakai cover plastik. Jadi sekarang ikut seperti R15 V3 ya. Jadi kalau dilihat di sini bentuknya gini, terus bentuknya ini, kemudian di sini ada baut-bautnya. Sepertinya dia pakai full model cover atau kondom. Jadi bukan benar-benar full plat seperti sebelumnya. Bentuknya lebih atraktif. Nah, di sini bisa kita lihat simbol atau lambang Honda yang awalnya di speedometer bagian sini, sekarang dia berpindah ke bagian tangki bagian depan. Kemudian kita bergerak ke arah samping. Jadi bisa kita lihat bentuk fairingnya benar-benar berubah. Jadi berbeda baik dari CBR 150 K45N generasi sebelumnya maupun CBR 250RR. Jadi dia fresh ya, baru bentuk desainnya. Dan di sini bisa kita lihat dia membentuk seperti kayak semacam sirip di sini, menimbulkan kesan aerodinamis. Jadi dilihatnya enak sih kalau menurutku. Jadi seperti multi layer gitu ya. Kemudian undercovernya juga berubah, sekarang dia lebih ke belakang dibandingin dengan yang K45N yang dia mungkin cuma sampai sini aja, nggak sampai belakang kayak gini. Kemudian bentuk knalpot dia masih sama seperti generasi sebelumnya. Kemudian footstep juga masih sama, footstep depan, footstep belakang. Terus juga rangkanya kalau dilihat secara kasat mata ini juga masih sama seperti generasi sebelumnya. Entah ada perubahan sedikit sudut geometri atau gimana, cuman kalau menurutku masih sama sih secara garis besar ya. Kalau secara mounting baut-bautnya pastinya beda lah, karena dia bodinya sekarang semuanya benar-benar berbeda. Terus kayak kataku tadi, bentuk velgnya dia masih sama. Untuk yang belakang dia juga kayaknya masih sama, ukuran 3,5 in dengan ban IRC Roadrunner ukuran 130. Bentuk swing armnya juga masih sama seperti sebelumnya, baik bentuk dan bahannya yaitu besi kotak biasa ya. Kemudian buat shock belakang belum nemu sih gambar detailnya buat shock belakang, cuman kayaknya masih sama sih, dia masih pakai model rolling seperti ini. Kemudian bentuk buntutnya ini juga mirip banget sama CBR 250RR, dia runcing ke atas gini. Nah, dia runcing ke atas melebar, dan lampunya pun juga kayaknya common part sama CBR 250RR, yaitu dia model tumpuk kayak gini. Jadi waktu lampu biasa nyala, salah satunya nyala, waktu rem dia bakalan nyala. Aku lupa sih yang nyala ini waktu direm yang atas atau yang bawah. Kemudian bentuk spakbor belakangnya kayaknya masih sama seperti generasi sebelumnya. Jadi buat spakbornya masih sama model gantung. Kemudian lampu sennya dia juga masih seperti sebelumnya, yaitu sudah LED. Jadi bisa kita lihat di sini detail-detailnya, ada semacam lubang-lubang hiasan kayak gini, kayak sirip, menimbulkan efek aerodinamis. Kemudian kita beralih ke sisi mesin. Nah, yang cukup disayangkan di sini adalah sisi mesinnya ini nggak berubah, jadi powernya masih sama sekitar 17,1 PS, begitupun juga torsinya. Jadi yang berubah di sini sekarang dia sudah mengadopsi AC dan slipper clutch, dimana AC slipper clutch ini udah bukan hal baru ya. Jadi sudah diterapin sebelumnya di R15 V3 buat kelas 150 cc, yaitu supaya memperingan kopling dan mengurangi efek deselerasi. Kemudian untuk pilihan warnanya, nah pilihan warnanya sendiri ada bermacam-macam ya, ada 5 pilihan warna. Yang pertama Repsol, kemudian Honda Red Racing atau racingnya Honda lah, merah racingnya Honda. Kemudian di sini ada warna hitam kombinasi merah, kemudian di sini ada warna hitam dengan sedikit tripping merah, dan di sini ada full hitam dengan sedikit aksen warna abu-abu ya, ini abu-abu atau putih, kayaknya sih abu-abu di bagian undercovernya. Kemudian untuk harga pastinya sedikit mengalami kenaikan ya, secara dia ada beberapa part yang baru seperti suspensi dewan upside down sama hadirnya assist slipper clutch. Jadi untuk yang black matte atau hitam doff yang standar dia sekarang harganya 35,3 juta rupiah. Jadi ada sedikit kenaikan ya. Lupa sih buat CBR generasi sebelumnya sekarang sudah berapa, yang jelas ada kenaikan sedikit. Kemudian
itu yang paling murah. Dan yang paling mahal yaitu Repsol ABS, itu sekarang di harga 40.200.000. jadi harganya bermacam-macam dari 35.300.000 sampai 40.200.000 rupiah. Untuk Jakarta sana, di mana tiap daerah pastinya juga berbeda. Kesimpulannya ya, kesimpulanku lebih tepatnya, jadi opini pribadiku, sebenarnya desain CBR 150R ini nggak buruk, dia bagus, keren, agresif, kemudian juga fiturnya bertambah. Cuman yang disayangkan kenapa kok desainnya sama seperti kakaknya, jadi efek wow-nya itu berkurang. Dan juga mungkin buat beberapa orang termasuk aku sendiri, ini kayak nggak ngelihat produk baru, jadi kayak ngelihat CBR 250RR. Jadi ya kedepannya mungkin Honda bisa mempertimbangkan untuk memberikan desain yang berbeda buat kelas 150cc dan 250cc, atau mungkin walaupun headlampnya sama, itu diberikan ornamen yang berbeda atau detail yang berbeda, seperti halnya CBR 500R dengan CBR 650R. Kalau kalian nggak tahu, CBR 500R dan 650R itu dia memiliki headlamp yang sama. Headlampnya itu sama, cuman dia diberikan sedikit detail seperti kayak tekukan di bagian terluar fairing depannya itu ya, mirip CBR 1000RR tahun 2018. Nah, itu memberikan wajah yang berbeda walaupun headlampnya sama. Kemudian contoh lainnya sendiri juga CBR 600RR yang baru dengan CBR 1000RR Fireblade. Jadi kalau kalian perhatiin, itu headlampnya pun juga sebenarnya sama, cuman diberikan beberapa detail yang bisa membedakan antara keduanya. Cuman entah mengapa di kelas 150cc dan 250cc Honda nggak memberikan sedikit ornamen atau detail yang berbeda lah, supaya wajahnya nggak benar-benar ketiplek sama kayak sekarang ini ya. Walaupun dulu pernah sih kasusnya seperti ini, seperti CBR CBU Thailand 150cc dan 250cc yang FI dulu, itu benar-benar sama plek, detail-detailnya pun sama. Kemudian yang lokal yang 150cc lokal gen pertama K45A itu juga benar-benar mirip sama CBR 250R Dual Kin I yang CBU Thailand juga, itu benar-benar sama plek. Cuman ya ini masih ada apresiasinya lah, secara detail seperti bentuk fairing, kemudian bentuk detail-detail buntutnya kayak gini masih berbeda dibandingin yang 250cc. Dan yang pasti suaranya pun juga berbeda nggak bisa disamain kalau untuk urusan suara. Jadi buat yang 150cc ini 1 silinder, sedangkan yang 250cc 2 silinder. Nah, jadi mungkin itu aja sih buat vlog kali ini ya, vlog singkat, review singkat, first impression yang bisa kita teliti dari gambar ya. Jadi mungkin itu aja sih buat vlog kali ini, moga-moga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menonton. Oke, and get ready. Dadah.